Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yayu Sri Rahayu SPD di materi kelas 8 IPS semester 1. Baik anak-anakku, sebelum kalian menyimak lebih lanjut video ini, silahkan kalian subscribe, kemudian like dan komen sebagai tanda kehadiran untuk kalian. Ya, di modul keempat IPS ini, materinya tentang perubahan interaksi keuangan akibat kegiatan ekonomi, konversi lahan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini yaitu 3.1 memahami perubahan keuangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, meliputi teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi sosial. Tujuan pembelajaran, melalui pengisian LKPD, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perubahan interaksi keuangan akibat kegiatan ekonomi, konversi lahan, serta perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan baik. Berikut peta konsepnya. Ada kata-kata menarik menurut John C. Maxwell, yaitu 3 alasan mengapa permasalahan tak terhindarkan. Yang pertama, kita hidup di dunia yang kompleks dan penuh keragaman. Kedua, kita berinteraksi dengan orang-orang. Dan yang ketiga, kita tidak dapat mengendalikan semua situasi yang kita hadapi. Ini berhubungan dengan materi kita hari ini tentang adanya perubahan interaksi keuangan. Perubahan interaksi keuangan akibat kegiatan ekonomi. Berlangsungnya kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang dikenal dengan sebutan AFTA, ASEAN Free Trade Area, menjadikan ekonomi antar negara ASEAN menjadi lebih luas. AFTA mendorong pihak produsen untuk memproduksi dan mendistribusi barang berkualitas secara efisien agar mampu bersaing dengan produk negara lain. Pihak konsumen mempunyai pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Indonesia dikatakan memiliki kekuatan sumber daya ekonomi yang cukup bagus karena mempunyai berbagai komoditi atau produk ekspor andalan utama. Adanya perdagangan elektronik atau e-commerce atau toko online yang semakin marak. Perdagangan bebas yang terdapat di ASEAN atau organisasi yang mewadahi tentang perdagangan bebas di ASEAN, yaitu yang pertama adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian yang kedua ASEAN Economic Community atau AEC, dan yang terakhir adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Perubahan interaksi keuangan akibat konservasi lahan. Seperti bisa kalian lihat di sini, lahan pertanian beralih fungsi menjadi permukiman. Lahan pertanian beralih fungsi menjadi pabrik atau area industri dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi akibat adanya konversi lahan, yang pertama ada ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja, yang kedua ancaman terhadap swasembada pangan, yang ketiga ancaman terhadap kualitas lingkungan, yang keempat harga pangan semakin mahal, yang kelima sarana dan prasarana pertanian menjadi tidak terpakai, dan yang keenam tanah dikuasai pemodal besar. Nah, menurut kalian, apakah keenam perubahan yang terjadi akibat adanya konversi lahan ini baik atau tidak baik? Ya, adanya ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja, kemudian ancaman terhadap swasembada pangan yang dulu dikenal Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki swasembada pangan, kemudian ancaman terhadap kualitas lingkungan yang tadinya lingkungannya baik kemudian menjadi tercemar, kemudian harga pangan yang semakin mahal karena lahan pertaniannya banyak digunakan sebagai pemukiman ataupun industri.
Kemudian sarana dan prasarana pertanian menjadi tidak terpakai dan tanah dikuasai tentu saja oleh orang-orang yang memiliki modal besar. Sementara petani yang dirugikan. Perubahan interaksi keuangan akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Seperti kita ketahui ya anak-anakku, bahwa perkembangan ilmu dan teknologi itu semakin pesat berkembang. Apalagi di era revolusi 4.0 sekarang ini. Jadi perkembangan di dunia teknologi seperti komunikasi dan teknologi informasi itu sangat cepat berkembang. Ya, dampak positif perkembangan teknologi mudah terhubung dan bertukar informasi secara global. Cuman di sini juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif perkembangan teknologi berkurangnya interaksi secara langsung antar masyarakat dan cenderung antisosial. Jadi kebanyakan ketika kalian berada di rumah, semua orang memegang gawainya, memegang handphonenya, dan sehingga akan mengurangi interaksi sosial antar masyarakat atau antar keluarga itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah transportasi, adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Ini pun juga sama ya, mengalami perubahan yang sangat cepat. Dari mulai kendaraan darat, kendaraan laut, sampai kendaraan udara. Teknologi transportasi tradisional. Jadi ini perkembangan yang terjadi di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Transportasi tradisional mulai dari sepeda, kemudian beralih ke keledai kuda ya. Beralih ke sepeda, kemudian ke beca, ke sampan, kemudian ke sepeda dan beca. Kemudian teknologi transportasi modernnya beralih ke mobil, kemudian dari mobil ke bis, dari bis beralih ke yang lebih canggih lagi ya, kereta listrik, kemudian juga ada kapal laut dan pesawat terbang tentunya. Nah, rangkuman untuk materi kali ini, perubahan interaksi keuangan akibat adanya kegiatan ekonomi masyarakat negara ASEAN, seperti adanya pasar bebas, antara lain AFTA, AEC, kemudian MEA, dan menyebabkan adanya perubahan keuangan. Itu kemudian yang selanjutnya perubahan interaksi keuangan akibat adanya konversi lahan maksudnya, atau alih fungsi lahan yang tadinya difungsikan untuk lahan lain diganti dengan fungsi lainnya, seperti lahan pertanian beralih menjadi permukiman atau industri. Kemudian yang terakhir, perubahan interaksi keuangan akibat adanya perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya kalian silahkan kerjakan LKPD-nya. Kalian bisa akses melalui Google Classroom kalian masing-masing sesuai kelasnya ya. Kemudian di sana sudah terhubung dengan book widget dan kalian langsung kerjakan saja di sana. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke. Kemudian jangan lupa kalian klik tombol selesai dan submit ya. Itu saja, terima kasih dan jangan lupa subscribe, like dan komen sebagai bukti kehadiran kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.